Bener kok kan. Assalamualaikum kali jaga. Melakukan ritual di sini itu pernah melihat sosok Raden Said di sini. Iya. Tapi sering dialami warga itu menyalakan petasan itu tak bisa bunyi. saat ini kita berada di sebuah tempat yang dimana tempat ini adalah merupakan tempat peninggalan atau bersejarah di era perwalian ya. Dan saat ini kita diantar warga untuk menuju ke lokasi. Pak, bisa diperkenalkan nama dan alamat dari desa ini, Pak? Bisa? Iya, Pak. Paling asma sinten jenengan? Sambang. Bapak Sambang. Ya, ini desa apa, Pak? Desa Menilo, Kecamatan Soko. Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Tuban, ya. Ya. Di kesempatan kali ini Bapak mau menunjukkan ke kami bahwa di sini dulu merupakan pertapaan Branda Lokajaya atau Raden Said atau Sunan Kalijaga. Betul, Ya. Pak ya? Iya, betul. Pak, monggo diantar, Pak, langsung menuju ke lokasi pertapaannya, Pak. Ya, mari. Iya, monggo, Pak. Jangan duluan, Pak. Ya, gini kita diantar ya sama Bapak Sambang, warga desa Manila, Pak ya. Ya. Menuju ke sebuah tempat pertapaan Raden Said atau Sunan Kalijogo yang berada di pinggir sungai. Nah, sebuah tempat yang bersejarah di era perwalian atau Wali Songo ya. Bapak, ini dulu sungai katanya ini, Pak ya? Ya, ini masih Oh, ini sungainya? Ya, ini sungai kecil. Oh, Ya. oke. Nah, Ini sungainya dan airnya nggak ngalir, Pak ya? ya mengalir tapi agak kecil. Mengalir ketika hujan gitu maksudnya? Ya. Oke. Nah, ini masih ada airnya. Iya. Oh, ini. Ini sekarang kan jarang dikerja apa namanya? Bakti. Ya, kerja bakti. Untuk membersihkan sungai gitu. Lewat mana, Pak? Lewat sini. Bisa. Nah, ini sungainya. Oh, teman-teman, sungainya ternyata kecil ya. Dari dulu seperti ini ya sungainya, Pak. Ya. Oh, itu bangunan apa, Pak, di depan jenengan itu, Pak? Ini dulu teman saya yang membuat, kan sering membakar Dupa gitu. dupa di sini. Oh, untuk ritual gitu. Sebentar, Ya. Pak Sambang. Jadi di tempat ini ya, sering digunakan untuk ritual gitu ya. Ritual ya. Dulu sebelum ini baru ya bangunannya ya. Baru sekitar tahun 98 gitu perkara. Sebelum ada atau dibangun bangunan ini berupa apa ini, Pak? Enggak ada. Rumput. Ya. Terus lokasi titik dari pertapaan Raden Said itu di mana? Masih sana. Oh, masih sana, bukan yang ini. Bukan yang ini. Tapi kenapa tempat ini kok disakralkan Ya, gitu ya? Saya Gimana? sendiri kurang jelas waktu itu. Oh, nggak tahu ceritanya. Nggak tahu ceritanya. Tapi yang jelas pasti ada khotam-khotam tertentu ya di Ya. sini ya, Pak ya. Keyakinan mereka gitu ya. Ya. Oke, next kita menuju ke lokasi titik dari pertapaan Raden Said atau Sunan Kalijogo. Kita ngikuti Pak Sambang dari belakangnya. Bener-bener nggak ngalir ya airnya, Pak ya? Ngalir hanya segini kan. Hanya rembes kecil ya. Dulu di sini pertapaknya di sini. Di mana, Pak? Di sini. Ini ada Bapak bisa menunjukkan di mana titiknya? di sini. Sini. Di tempat ini. Ya. Oh, gini, Pak. Kalau melihat dari cerita sejarah dan film-film itu kan Raden Said atau Sunan Kalijaga kan menunggu tongkatnya Sunan Bonang ya. Ya, Sunan ya di sini itu. Dan menjadi rumpun bambu. Rambut ya, betul. Apakah Makanya, dulu ada? Ini kan sungainya agak belok karena ini ada bambunya. Dulu kan waktu itu kemarau panjang, ya. Menunggu di sini. Itu akhirnya
kalau musim hujan kali sungainya kan tidak bisa begitu. Nggih. Karena kemungkinan ya ini kekuatan goibnya nggak berani lewat Itu situ. muter gitu ya, menghindari dari pertapaan itu ya. Iya. Atau Raden Said yang bertapa di sini. Ya. Jadi sungainya tidak berani nerabas, akhirnya melingkar gitu ya Pak ya. Iya, membelok. Ya. Terus sekarang bambunya di mana? Sudah hilang. Hilang atau ditebang Pak? Kalau ditebang itu nggak tahu tapi hilang. Mungkin mati gitu ya, mati ya. Mati. Mungkin Jadi di sini ya teman-teman, dulu ya inilah Raden Said atau Sunan Kalijaga bertapa. Dan itu pohon apa itu Pak? Ini, ini kan pohon baru namanya pohon Pete. sengon. Oh sengon. Iya. Itu seperti ada batu, bukan batu atau pondasi itu? Di bawah itu pondasi ya, pondasi jembatan ya. Di situ ya. Ini kan termasuk jembatan ini kan baru. Dulunya Dulunya nggak ada. Nggak ada, hanya bambu. Bambu, maksudnya jembatan pertolongan gitu. Oh gitu, penyeberangan alternatif gitu ya. Iya Bapak, kita kan sudah sampai di tempat di mana titik pertapaan atau tempat bertapa Raden Said di sini ya, di tempat ini ya. Ya. Ada tempat yang lebih diistimewakan nggak di tempat ini? Punden gitu ya? Kalau orang-orang yang sering umpamanya berita entah apa kan di situ. Oke, Bukan kita sini. bisa nggak diantar ke sana Pak? Tidak. Ya, monggo Pak, kita menuju ke dinamakan Punden ya. Dinamakan Punden. Jadi kita menuju ke Punden yang ya diruat gitu Pak ya. Ya. Masih diruat atau diuri-uri oleh warga. Dan ada juru kuncinya nggak Pak? Kalau juru kuncinya itu Oh, itu pemilik yang warung warung tadi. itu. Ya, itu yang memegang kunci. Oke, kita menuju ke Punden. Sayang sekali ya, mohon maaf agak berisik, ada aktivitas orang bangun rumah itu Pak ya. Ya. Nah, ini seperti makam ya, seperti makam Yang sering digunakan untuk ritual. ritual ini. Oh, di situ. Oke Pak, kita ke sana Pak ya. Ya. Lewat mana Pak? Lewat ini saja. Lewat depan. Oke, siap. Mana Pak itu? Oh, itu mana? Nah, ini kan sudah dibangun oleh orang seperti yang musola. ya kadang-kadang kan Tapi dikunci Pak ya. dikunci ya, Dikunci ya. Oh, jadi nggak apa-apa lah kita dari luar. Ya. Di sini tertulis tempat petilasan atau pertapaan Raden Said Sunan Kalijaga. Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban gitu ya Pak ya. Ya, betul. Ya, Pak, ada kalau boleh berbagi nih Pak. Ya. Ada cerita mistis nggak di tempat ini yang sering atau pernah dialami warga, Pak? Yang sering dialami warga itu nyalakan petasan itu tak bisa bunyi. Di sini? Iya. Maksudnya tidak di sini, hanya diarahkan gitu saja. Dilempar gitu ya maksudnya, Ya. dilempar ke sini tapi petasan itu tidak bisa meledak gitu ya. Meledak, ya. Terus karena ini kan tempat keramat yang warga sini meyakini bahwa ini adalah petilasan ya Raden Ya. Said. Pernah nggak sosok dari Raden Said itu muncul terus warga melihatnya gitu Pak? Ya ada yang pernah, tapi orang yang tertentu seperti orang yang Nggih. tapi hanya bayangan. Oh gitu. Orang yang melakukan ritual di sini itu pernah melihat sosok Raden Said di sini. Ya. Tapi berupa bayangan gitu Pak ya. Oh. Ya tanpa ngomong, tanpa apa-apa, Tanpa bicara. tanpa bicara. Itu orang mana? Orang sini atau orang luar Orang dari? sini. Orang sini. Iya. Pak, ini kan sebuah termasuk punden desa atau gimana? Dulu itu kan orang sini kalau namanya sedekah bumi Iya. atau kan di sini. Ruat desa gitu ya. Nah, ruat desa ya. Dulu Pak ya. Dulu. Sekarang Tapi sekarang masih ya setahun sekali lah. di bulan apa itu Pak? Kurang tahu saya kalau bulannya tuh. Yang jelas 1 tahun sekali Ya. tempat ini masih digunakan untuk Kalau acara nggak ruat salah desa. ya perkiraan bulan Suro. 10 lah. Bulan Suro nggih. Bulan Asura nggih. Tidak. Bulan 10. Bulan 10 berarti November apa Oktober. Nggih. Oktober. Itu biasanya kan Oh, jadi setiap bulan 10 warga sini ruat desa. ruat desa. Seperti apa? Nanggap-nanggap gitu Oh, apa? tidak ada namanya hiburan atau cuma itu bentuk ayam yang dipotong utuh.
Ayam panggang lah Ayam namanya. panggang. Ya Pak, sekilas untuk memperjelas dari video ini dan memperkuat tayangan video ini, Bapak bisa menceritakan siapa Raden Said Sunan Kalijogo itu? Raden Said adalah putra Bupati Tuban yang namanya Wiloteko. Nggih. Ya, waktu itu kan dia itu suka mudahnya mencuri tapi bukan untuk dirinya sendirian ya, untuk membantu orang-orang miskin. Tak pandang dulu bila ada orang kaya dicuri. Apanya yang dicuri yang dibutuhkan untuk warga miskin. Itu ayahnya sendiri pun barang-barangnya atau apanya dicuri diberikan orang-orang lain gitu. Dan karena perbuatannya itu dijulukilah sebagai Berandal Lokajaya gitu Pak ya. Ya, setelah membunuh, namanya Berandal Lokajaya kan ada. Setelah membunuh. Gimana itu ceritanya Pak? Dia ingin tahu siapa sebenarnya Berandal Lokajaya. Dia akhirnya pakai topeng menyegat orang yang namanya Lokajaya gitu. Akhirnya dia dibunuh. Terus dia akhirnya membuat namanya Berandal Lokajaya ya Raden Said kan. Raden Said itu. Jadi sebelum Raden Said ini terkenal dengan nama Lokajaya atau Berandal Lokajaya, sudah ada perampok itu ya, perampok yang bernama Lokajaya atau Berandal Lokajaya. Dan setelah dibunuh, maka Raden Said lebih terkenal dengan nama Berandal Lokajaya gitu Pak ya. Dan kelanjutan dari cerita Raden Said Berandal Lokajaya itu kan bertemu Sunan Bonang di sini. Ya, Sunan Bonang kan akan dirampok atau diminta barang-barangnya. Tapi Sunan Bonang kan bilangnya gini, kalau butuh harta itu kan emas, namanya itu pohon aren, kan buahnya itu namanya kolang-kaling, tapi seperti emas dulu. Terus akhirnya Sunan Kalijogo sebelum menjadi Sunan Kalijogo itu kan masih Raden Said akan manjat pohon namanya pohon aren. Ternyata di situ berubah wujud jadi kolang-kaling. Yang awalnya terlihat emas ketika dipanjat menjadi kolang-kaling. Terus ya, Sunan Bonang bilang, awak embae kudu kebat ndang eling. Dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu, kamu cepat-cepat dan kebat atau cepat-cepat berhenti gitu. Terus tanya, siapa kamu? Ya, aku Sunan Bonang. Iya, saya Sunan Bonang gitu ceritanya. Nah, setelah itu Raden Said mengakui bahwa Sunan Bonang itu sakti, akhirnya mau berguru gitu ya kalau nggak salah ya. Terus disuruh, ya kalau kamu siap berguru dengan saya, tunggulah tongkatku sampai aku datang. Di tempat tadi ya Pak ya? Di tempat tadi, tongkatnya itu diletakkan di situ atau ditancapkan ke bumi, ditunggu sampai 8 tahun. Itu ceritanya. Setelah 8 tahun Sunan Bonang kembali lagi masih bertapa menunggu tongkat ya. Gitu. Terus akhirnya diberi nama Sunan Kalijogo. Jadi seperti itu proses perwalian ya, atau cerita dari Sunan yang awalnya Berandal Lokajaya atau Raden Said, putra Adipati Tuban, putra Adipati Wilwatikta ya, Wilwatikta, setelah melakukan banyak sekali perbuatan yang ya dianggap oleh agama itu menyimpang, akhirnya bertemu Sunan Bonang dan disuruh pertama menunggu tongkatnya sampai diangkatlah menjadi murid Sunan Bonang dan mendapat gelar atau julukan Sunan Kalijogo atau Wali Songo, wali penutup gitu Pak ya. Oke, inilah sangat luar biasa sekali pertemuan kita dengan Bapak Sambang ya, di desa apa ini namanya? Desa Manilo, yang sudah berkenan berbagi cerita tentang ya inilah sejarah peradaban perwalian yang tentunya sangat sekali untuk disayangkan. Dan ini kita mencoba menguri-uri mengungkap sejarah dari terbentuknya Wali Songo atau Wali 9, wali penutup yaitu Raden Said. Pak Sambang, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa diberi berkah dalam hidup, panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih Pak.